Tuh kan, bentar guys. Hai, bentar guys, aku mau coba lagu. Aku bingung. Wait. Shut up, Malfoy. Kalian tahu nggak itu Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Bentar, aku mau setel lagu dulu. Yes. Ih, apaan sih? Bentar guys. Wait. Kayak nih. Jadi aku ini kan. Jadi kayak aku itu punya satu playlist isinya lagu yang kayak 90s gitu loh. Jadi itu kayak yang Westlife gitu, terus yang Spice Girl, terus yang kayak MLTR, terus yang kayak yang gitu kan. Terus kayak siapa sih? Ya pokoknya banyak. Terus kayak aku kan punya playlist. Terus kayak cici aku tuh dia tuh kayak she's just copying mine kayak okay. Jadi aku pas itu baru nemu lagu old yang pernah aku dengar. Terus dia tuh kayak 3 weeks ago dia tuh nambah ke playlist dia. Oke. Aku masukin ke playlist aku tuh berarti udah sebulan yang lalu. Terus dia kayak 3 weeks. And itu tuh bener-bener emang lagunya 2 dan itu beneran sama. Jadi kayak oke. Thank you, emang aku trendsetter. Ini lagunya. Kayak it's chill. Aku tuh suka banget nyari lagu yang pas aku TK pernah denger gitu loh. Terus aku masukin di playlist gitu. Ya karena aku tadi pas IDN Live aku udah setel lagu JKT, sekarang kayak ganti lagu. Nostalgia gak juga, karena ya enak aja lagunya. Oke. Makasih ya guys. Ya terus also New Kids on the Block juga. Wow. Tapi jujur aku belum ngerasa ngantuk sih guys. Cuman aku kayak energinya udah nggak social butterfly gitu. Padahal tadi pas aku IDNF tuh aku ngerasa kayak gitu. Aku pengen lompat-lompat tapi kayak sekarang kayak udah. Tapi aku masih bisa ngomong sih sekarang. Tapi hari ini aku tadi ke gereja, terus aku makan, terus aku
lihat-lihat baju, terus kayak ya udah, terus aku pulang, aku nge-bake, terus aku les, terus aku IDN live, terus kan aku showroom. Kayak sebenarnya ini ya activity ya daily aja gitu, tapi MBTI aku emang ini tau guys, aku depannya introvert, kalian percaya nggak? Tapi kayak kalau aku bilang aku introvert tuh kayak orang pada nggak percaya. Tapi kalau Gen 12 percaya aku introvert, sumpah. Aku kayak pernah bilang ke Ci Aralia apa siapa gitu, kayak aku bilang kok aku tuh awalannya introvert, terus kayak mereka, oh iya sih kelihatan gitu. Terus kayak oke, makasih ya udah percaya sama aku. Tuh kan emang yang gak percaya tuh emang gak deket gitu sama aku, karena you guys don't know the real me. Asik gak tuh? Aku suka banget sama rambut aku hari ini guys, tapi aku tuh kayak aku gak suka kayak gini. Aku tuh kayak ini tau, aku tuh ya nggak tahu, aku nggak ngerti gimana ngomongnya, jadi aku kayak nggak jadi ngomong, maaf ya. Oh ya, tadi tuh aku kayaknya abis gereja aku sempet foto selfie. Ya HP-nya aku pakai nge-live, karena kalau showroom aku lebih suka pakai HP. What song is this? Oke, aku mau ganti ke lagu yang ini. Apa ya, aku tuh dulu pernah denger dulu lagu pas aku masih kecil. Lagunya tuh agak dramatic, tapi aku nggak tahu judulnya apa. Tapi aku dulu tuh nggak ngerti liriknya guys, tapi aku tahu nadanya. Kayak aku nggak tahu. Besok kegiatan apa? Nah itu kecolok poni. Enggak sih, ini baru kena bulu mata aku guys. Coba kalian lihat, kalau aku kedip itu juga ikut gerak karena dia nyangkut di bulu mataku. Bentar, sumpah, bentar ya. Ini sumpah, aku tuh dulu kan aku K-pop banget ya bocahnya. Terus aku ulang tahun aku dikasih birthday gift ini sama cici aku, sama my parents gitu. Terus kayak karena aku nggak rela kalau dipakai minum, jadi aku taruh ke tempat pensil guys. And still right now, kayak ini NCT. Tunggu, aku nyari penghapus. Tuh, aku tuh dulu ini tau, aku nih, aku dulu pas SD nih, aku suka, kalian ada nggak sih yang suka nyuilin penghapus terus sampai jijik gitu, sampai tripophobia liatnya? Itu aku banget. Jadi tuh aku tuh dulu nggak pakai penghapus, aku pakai cuma buat aku coel-coel, kopel-kopelin gini guys. Terus dia tuh jadi yang kayak bolong-bolong, kayak gitu. Terus aku tuh jadi malu setiap temen aku mau pinjem, kayak jelek gitu. Tapi sejak aku masuk SMP, aku kayak udah mencoba controlling myself, menahan diri aku buat enggak lagi kayak gitu. Terus jadi ya udah bagus penghapus aku sekarang. Cuman ini aku baru kayak gini lagi karena mau ngasih tau sesuatu ke kalian. Dulu aku pas SD itu aku tuh sama ditusuk-tusuk pakai apa, pensil mekanik guys. Tuh suka banget kayak gitu. Terus aku tuh dulu tuh suka ini, aku tuh nih kan, bentar ya, example nih, terus dicantolin di bulu mata. Aku tuh dulu suka kayak gitu. Bentar, sambil ngaca.
Terus aku tuh kadang tuh kayak sampai ada berapa penghapus gitu yang ada di mata aku dulu suka kayak gitu guys. Gak jelas banget ya, tapi dulu aku suka kayak gitu, kayak dia tuh bisa nyantol di bulu matanya gitu loh. Kayak oke, wow. Jatuh, bentar aku potong jadi lebih kecil aja dah. Sumpah aku dulu suka kayak gini pas SD. Salah satu hal yang aku ingat. Tapi kayak kedip pasti jatuh lah, tapi bisa kok kalau tahan. Makasih Kak Dika Laksa buat diskobol ya. So aku kayak nunjukin ke teman aku, guys look at me gitu, kayak ih freaky ih apa sih. Oke. Terus apa ya, tapi SD tuh pick me, iya lagi. Makasih ya. Aku juga sadar kok Kak akan hal itu. Perform pakai begitu too much nggak? Mungkin aku bisa nyuruh Cifritzi dan Kalana nyoba kali ya bulmat model penghapus aku pas SD. Ya, new idea guys. Yo, makasih ya Kak. Udah dikembangkan lagi idenya. Apa ya? Aku tuh kayak ngapain ya dulu pas SD tuh kayak ada aja gitu kelakuan freaky ya. Tapi ya guys, aku tuh dulu kayaknya ngerasa emang hati anak SD tuh yang lemah lembut banget gitu. Kayak apa ya, kayak aku aja dulu dibilang absennya paling terakhir, kayak ya pasti telat daftarnya, kayak gitu aja aku kayak udah langsung deg gitu, kayak gitu. Kayak makasih Kak Diva buat diskobolnya. Tapi kayak sekarang pas aku masuk SMP absen terakhir lah, ya udah dong bagus. Maksudnya kayak jadi gampang ingat, dan kalau misalnya ada presentation kayak kalian kalau nggak maju duluan ya maju paling terakhir, itu tuh kayak enak gitu loh. Tapi nggak tahu kalau pas SD tuh aku ngerasa insecure aja. So, aku kayak agak sebel kenapa nama aku awalannya R gitu. Tapi kayak setelah dipikir-pikir lagi, kayak ya udah sih, apaan sih ya, anak SD tuh perasa banget ya ternyata. Iya, tapi kayaknya nanti mungkin 5 tahun lagi aku bakal ngerasa diri aku yang sekarang itu juga alay. Bener. Tapi emang gitu kan, itu berarti kita artinya tambah dewasa guys. Itu berarti kita we grow. Okay, we grow and also we learn. Okay. Terus apa lagi ya? Ya aku salfok ponnya aku nggak rata. Udah mulai lepek soalnya karena aku pegang terus dari tadi. Apa ya? Hal yang aku sangat ini pas SD tapi sekarang kayak bomat tuh apa ya? Salah seragam. Tapi aku nggak pernah deh salah seragam. Apa ya, pas aku SD tuh aku takutin banget. Iya, karena aku tuh dulu tuh kayak terlalu, pas SD tuh aku terlalu OVT guys orangnya. Kalau takut ke toilet enggak, aku dulu berani kok ke toilet, aku masih berani kok ke toilet. Karena aku tuh dulu pas itu aku suka ke toilet tau guys dulu. Karena kan aku dulu SD-nya satu SMP juga kan sama cici aku.
Jadi kayak kalau misalnya nih bisa aja ketemu dia gitu. Apa ya hal yang dulu aku SD takutin banget tapi sekarang kayak enggak. Aku kok jadi lupa sih pas SD aku ngapain aja. Takut disuntik gak pas SD? Pas SD aku pernah kan vaksin gitu. Mana ya? Kayaknya aku lupa di mana, tapi ada kok. Tapi kayak semua orang pasti ada kan kayak scarnya gitu. Kayak bekas suntik. Ini di sini. Tapi ini kayaknya bukan yang pas SD. Pas SD aku ingat di kiri. Terus apa ya? Apa ya? Pas SD ini apa sih namanya? Guys, aku jadi nggak bisa ngomong sekarang. Apa sih? Pas SD aku pernah ada vaksinasi kan. Terus teman-teman aku tuh pada yang nggak mau gitu kan. Kita udah ngantri. Aku sebenarnya nggak yang terdepan gitu loh. Aku tuh mepet tembok pas itu. Cuman karena temen aku rusuh, terus kayak kedorong-dorong gitu, terus kayak akhirnya ya udah aku itu tuh kayak tapi kayak lah ya udah sih disuntik, orang nanti juga semuanya bakal disuntik kayak kan, terus dapat snack lagi. Kenapa ya? Terus aku jadi korban suntik awal-awal gitu. Cuman kayak abis itu tapi aku ngerasa bangga tau guys, kayak iya abis disuntik ya pak, walaupun semuanya juga disuntik tapi kayak bangga aja gitu ya kan. Terus tapi aku dulu nggak yang takut jarum suntik ya, aku nggak yang takut jarum suntik gitu loh guys pas SD. Tapi aku malah mulai takutnya tuh sekarang, sejak SMP sih, karena pas itu pernah yang cewek-cewek itu tuh kayak apa sih, ditusuk ininya, terus kayak ambil sampel bloodnya gitu loh, blood sampelnya kayak sampai keluar darahnya gitu kan. Aku inget banget itu pas lagi pelajaran kimia guys, itu tuh kayak udah jam pelajaran terakhir tuh di sekolah, dan itu tuh pas itu kita lagi ini ngerjain kelompok kayak sama temen sampingnya gitu loh gitu. Nah terus itu aku inget banget momen itu, ceweknya dari abjad paling awal dibagi-bagi gitu sampai yang paling terakhir. Nah aku masuknya kloter terakhir dong karena aku absen paling belakang. Udah kan itu dipanggil, aku ke UKS tuh jalan guys. Aku masih ini dong, oke, cek golongan darah. Enggak, aku tahu kok golongan darah aku dari dulu. Aku jalan dengan PD-nya, dengan santainya, kayak apaan sih, aku tuh nggak takut kok jarum suntik, kayak apaan sih guys gitu kan. Terus iya emang pas ditusuk tuh aku nggak takut, aku kayak yang B aja gitu loh. Udah tuh karena nggak sakit, cuman ya udah kayak darahnya keluar. Terus udah tuh diambil kan. Terus enggak sih, sebelumnya sempat kayak ditanya-tanya. Enggak, awalnya disuruh ngisi kayak form gitu. Ya, terus habis itu maaf ya guys kalau nggak jelas, tapi kan semoga bisa paham aja. Terus apa sih namanya? Ya udah kan tuh kelar tuh diambil darahnya. Terus ini aku ngerasa janggal nih. Jadi kan sekolah aku ada 4 lantai. UKS tuh di ground floor, kayak lantai paling bawah, lantai 1, 2, 3, 4. Kelas aku tuh di lantai 3. Jadi aku kayak dari sini aku naik ke sini, terus aku naik ke sini ke kelas aku nih. Terus kayak di jalan itu aku yang kayak udah, Tuhan Yesus, kayak aku udah lemes itu guys, rasanya lemes kayak mual kayak gitu. Terus sampai kelas, sumpah sampai kelas aku kayak udah beneran lemes tau, aku yang kayak udah kayak
Terus kayak temen aku nanya, kamu gak apa-apa, are you okay gitu. Iya, kayak yang udah blurry gitu, yang kayak udah mau dadah gitu, kayak mau pingsan gitu. Terus aku duduk, so kayak aku langsung gini, sumpah gak bisa sih. Itu tuh kayak, kalian tau gak sih, aduh aku kebayang lagi rasanya, gak suka. Kayak lemas. Terus kalian tuh kebayang kayak ada sesuatu dari dalam tubuh kalian yang keluar, kayak itu tuh pasti rasanya tuh kayak nggak gitu. Kayak even itu cuman kayak blood keluar dari tangan kalian tuh pasti kalian gitu. Iya nggak sih? Apa aku doang ya? Tapi aku nggak fobia darah guys. Tapi tuh kenapa ya? Tapi pokoknya kayak yang kayak aja gitu pas ngebayangin darahnya keluar dari tangan kayak gitu. Tapi aku nggak fobia darah karena aku pengen jadi dokter kan. Terus kebayang lagi, aku nggak trauma sama darah karena aku dulu sering mimisan, jadi aku kayak yang udah biasa. Tapi kalau mimisan tuh kayak yang biasa gitu loh guys, karena dia keluar dari hidung. Tapi kalau ini tuh keluarnya tuh dari kulit kalian, ngerti nggak sih, kayak gitu. Terus aku lemes, sumpah aku rasanya tuh yang, ngerti gak sih yang kayak lehernya tuh yang udah kayak gitu. Terus yang udah matanya tuh yang udah gitu. Terus perut kalian tuh rasanya mual guys, kayak gitu. Sudah itu aku lagi ngerjain kimia, terus aku kayak aku ngerjain sambil tiduran gini tuh guys, nih. Jadi pipi aku nempel ke meja aku gini. Untung gurunya baik, thank you miss gitu. Aku nggak bisa ya toh. Terus kayak temen apa deh menertawakan aku, hey, tapi nggak apa-apa, itu asik. Tapi kayaknya bentar, makasih kan Nova Liando buat skobolnya. Kayaknya kalau itu teman aku menertawakannya terjadi saat aku SD kelas 1, kayaknya aku udah merasa terdiskriminasi banget deh guys saat itu. Tapi karena ini SMP, aku kayak yang ya it's a jokes, kayak okay. Terus apa ya, apaan sih, kurang makan orangku SMP ini makan kan, tau gak sih kalau orang manusia makan 3 kali. Makasih Kak Fikri buat diskobolnya. Kalau aku tuh dulu tuh aku sarapan, enggak sih, aku sarapan kalau mood itu aja aku biasa sarapan makan ini. Kalian tau gak sih kayak risol mayo, aku biasa iya risol mayo. Tapi yang pas kelas 7 ini aku nggak sarapan guys, orangnya aku nggak sarapan. Tapi aku setiap istirahat 1-2 aku pasti makan. Oke, jadi istirahat 1 aku beli kayak nasi kecil sama ada topping ada lauknya. Terus nanti yang break 2 aku kayak beli snack atau milk gitu. Terus nanti pulang sekolahnya sampai rumah nih, karena aku pasti les, habis les terus juga basket gitu, jadi aku makan lagi gitu. Nah terus ceritanya nih udah nih habis basket, tapi biasanya ini makan lagi sih kalau emang lapar capek banget. Tapi kalau enggak biasanya aku nggak makan. Pokoknya aku ngerasa aku makannya banyak dulu. Tapi aku maksudnya makannya porsinya yang nggak banyak, tapi aku makan sehari bisa lebih dari 3 kali, tapi porsinya dikit. Makasih kan Nova Liando buat diskobongnya. Yes, dan aku ngerasa itu salah satu downfall hidup aku. Padahal pas kelas 7 tuh aku ngerasa kayak I'm Ciolin gitu. Tapi karena aku pas itu nggak terlalu merhatiin makan, jadi kayak jadinya. Tapi dulu sama sekarang aku ngerasa aku lebih smaller sekarang sih.
Makasih Kak Dika Lakso buat disco ballnya. Makasih Kak Novaliando buat disco ballnya. Kenapa nggak ikut OSIS? Nih, aku nggak ikut. Maaf, aku nggak ikut. Emang dulu udah kenal si Olin? Belum. Ya maksudnya pemikirannya sekarang, kalau dulu kayak gitu ya. Nah, masih guys. Aku tadi mau ngomong apa sih? Oh, OSIS. Aku kenapa nggak ikut OSIS? Karena aku awalnya pengen ikut OSIS sama ada itu jadi NCO. NCO itu kayak kalian cari deh di aku nggak bisa jelasinnya. NCO. NCO itu Boys Brigade. Aku dulu pengen ikut 2 itu. Aku udah bilang tuh ke ortu kayak aku nanti mau ikut ini ya gitu. Tapi ternyata aku pas masuk SMP itu aku sama ininya aku disuruh aku dimasuk tim basket gitu kan. Terus jadi kayak akhirnya aku nggak jadi ikut OSIS dan NCO. Padahal NCO itu mimpi aku dari SD guys. My biggest dream ever. Kayak wow gitu. Terus ya udah, jadinya aku nggak jadi ikut OSIS. Tapi emang sih aku keinget kegiatan OSIS kayak teman aku nih, ada 2 teman aku sekelas. Jadi kelas aku tuh ada 21 enggak, dulu tuh kelas aku tuh awalnya 19 anak doang. Kayak kelas aku tuh seangkatan paling dikit anaknya, 19 anak nih. Terus masuk tuh ada 3 orang, jadi 22. Aku awalnya absen 19, aku jadi 22 guys gitu. Terus habis itu ada 2 teman aku tuh yang ya kepilih jadi OSIS gitu. Tapi kita tuh kayaknya emang semuanya disuruh daftar OSIS deh, apa gimana ya, aku lupa. Apa enggak ya? Lupa guys. Pokoknya ada deh 2 teman aku tuh, mereka tuh jadinya masuk OSIS. Terus kayak ya kayak kalau ada event sekolah tuh pasti ada nanti anak OSIS yang nyamperin ke kelas terus nyariin 2 teman aku ini kayak tok 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 gitu. Terus kayak maaf miss, ada ini sama ini enggak, ada kegiatan OSIS kayak gitu. Itu kayak kalau aku mikir aku kayak kayaknya aku nggak bisa deh OSIS, karena aku kan juga gimana ya, kayak aku kayaknya nggak ini deh, aku nggak passion untuk mengejar pelajaran yang tertinggal karena ada kegiatan. Tapi aku pernah ketinggalan juga, karena aku tuh pas itu ada lomba basket dan itu tuh pas jamnya tuh jam sekolah. Jadi aku kayak sempat ketinggalan gitu, tapi kayak puji Tuhan aku bisa mengejar beberapa sesi yang keskip. Tapi dulu aku suka deh kalau apa ya namanya itu ya, yang keluar jam pelajaran karena ada reasonnya gitu. Ya itu. Dispen. Oke, dispen. Iya, dispen. Iya. Udah sih gitu aja. Terus apa ya? Apakah ada ini lagi di sekolah apa ya? Kegiatan apa ya pas aku kelas 7 tuh kayaknya. Tapi ini tau guys, aku tuh dulu tuh pas masih kelas 7 aku tuh masih ada masih yang mimisan banget anaknya gitu loh. Baru pas kelas 8 tuh aku udah gak mimisan anaknya. Nah, jadi aku setiap
itu juga salah satu kenapa aku nggak jadi NCO guys, karena kalau NCO itu kan dia kayak pramuka gitu, jadinya ya aku kalau disuruh panasan aku nanti mimisan, jadi itu salah satu alasan juga aku nggak dibolehin ikut NCO. Yes. Terus juga kalau kegiatan bibi juga aku tuh dulu sering izin, karena kegiatannya tuh jam 2 guys, bayangkan jam 2 itu aku disuruh berdiri di lapangan, gimana enggak mimisan. Aku nggak ngerti kenapa sih setiap terkena terik matahari atau kedinginan AC itu aku pasti mimisan. Tapi kalau sekarang udah berkurang, emang kayak aku bahkan aku pas itu kaget aku mimisan, aku kenapa, karena aku kayak udah selama itu gak mimisan guys, kayak aku pas itu kaget gitu, kenapa kayak lagi di mobil, so kayak hah, I'm so shocky, so aku kayak oke, mungkin kepanasan karena pas lagi siang-siang di mobil juga, tapi AC-nya nyala kok, apa emang hawanya gitu. Ya dulu tuh aku hidungnya sensitif banget guys. Yes, tapi kalau sekarang emang kata dokternya emang itu karena pembuluh darah aku tuh tipis, makanya dia tuh kesenggol dikit aja juga mimisan. Tapi kalau sekarang enggak, sekarang udah getting old, enggak old sih, masih teenage, tapi udah ya udah remaja ya, jadi udah pembuluh darahnya tuh udah makin tebel gitu deh guys, mengerti kan? Iya udah strong, betul ya. Tapi aku biasanya masih kadang sih, tapi aku mimisan, tapi aku nggak sadar pas aku tidur karena mungkin AC-nya kedinginan, tapi aku nggak ngerasa dingin, tapi mungkin hidungnya nggak kuat gitu. Tapi kayak ya udah gitu. Aku ingat nih, dulu pas awal-awal si karantina ya, yang pas 2020 itu, aku ingat banget guys, aku baru tahu bisa suntik di paha, kayak oke, aku pasti suntik apa ya, aku suntik flu atau apa gitu di paha, aku kayak wah, oh bisa ya, kira suntik tuh melulu di lengan terus di sini gitu, bisa ya. Itu sih experience aku, kayak, wow, ternyata suntik itu bisa di mana aja guys. Oke, tapi itu udah sih, cuma itu aku ingat pas kelas berapa, itu berarti pas kelas 4 SD. Ih bocah gitu. Sakit nggak? Enggak. Terus ini juga aku dulu kan ikut ritmik gimnastik itu kan, terus kan kita tuh pakai alat kan, ada banyak tuh alatnya. Terus aku tuh pernah apa ya, aku kena alat bola apa gada gitu, mimisan. Makasih Kak Rizik buat disco ballnya. Terus kayak ya udah, tapi aku nggak tahu kayak dulu tuh pas SD, bukan pas SD, pokoknya di sekitar setiap aku mimisan kayak pas itu kayak banyak yang kayak shock kaget yang kayak oh gitu, sampai yang panik yang tisu gitu. Aku yang mengalaminya, aku yang kayak aku yang chill gitu, kayak apa sih pick me banget. Aku tuh yang ya, tapi ini pas aku SD ya, aku kayak yang nggak apa-apa gitu, aku yang udah dengan gininya kayak gitu. Tapi aku lupa deh, aku dulu tuh sering mimisan hidung kanan apa kiri, pokoknya ada yang sering gitu loh. Jadi kalau misalnya aku lupa aku dulu sering kanan apa kiri ya,
Pokoknya kalau misalnya contoh kalau misalnya dulu aku sering yang kanan terus tiba-tiba mimisan kiri, itu tuh nanti pasti orang tua aku panik gitu. Tapi kalau misalnya yang emang kan nasinya kanan, yang mimisannya kanan, jadi kayak oh ya udah gitu. Tapi aku juga nggak tahu ya apa ceritanya pembuluh darah yang kanan tuh lebih tipis daripada yang kiri. Aku tahu. Iya tapi sekarang udah nggak guys. Oh terus dulu juga pernah aku pas TK, aku ingat banget ini. Aku karena sering mimisan sama dokternya dikasih kayak semprot hidung gitu. Jadi aku disuruh dangak gitu, terus disemprot seret-seret gitu kayak apa ya itu ya, aku nggak tahu itu namanya apa sih, semprot hidung. Tapi ya udah rasanya biasa aja sih itu, nggak yang sakit, cuman dingin. Tapi dulu tuh aku kalau mimisan nggak lemes guys, cuman aku kayaknya makin SMP makin ini lemes dikit. Itu kenapa ya? Tapi kayak aku kayaknya aku tuh mulai kalau misal ada berdarah aku keliengan tuh pas SD kelas 5 deh. Iya, sejak SD kelas 5 udah gitu. Itu kenapa ya? Tapi kayaknya semua orang gitu gak sih? Apaan maksudnya ini hidungnya rasanya panas? Kalau dulu pas kecil aku kalau mimisan nggak pusing. Apaan sih mimisan di mulut, pernah nggak? Ih, aku jadi ngomongin gini sih guys. Aku sharing, bercerita tentang mimisan tak zhongwen是什么. Lah aku juga nggak tahu apa ya. Gak tau guys, aku mimisan zhongwennya apa. Wahai Messi ya, maaf ya. Oh pas mimisan merasa panas nggak di hidungnya? Enggak. Nah, tapi kan kalau kayaknya tuh hidung kita tuh sama mulut tuh nyatu, bukan nyatu. Bentar ya. Jadi emang aku biasanya juga kalau mimisan tuh keluar juga di mulut. Apa sih namanya? Ya kan nyambung. Terus kayak orang rumah aku tuh dibilangin kalau nyambung tuh mereka tuh pada nggak percaya, kayak hah apa sih? Ya kan aku yang merasakan kalau aku yang mimisan gitu loh, kan aku yang ngerasain. Ya kan itu kan lubang hidung ini nyambung sama ini gitu. Jadi kalau misalnya aku mimisan di hidung bisa keluar juga di mulut. Jijik banget guys. Enggak deh, stop, enggak usah bahas ini lagi. Maaf ya. Kalau down siri aku nggak pernah. Yuk ganti topik yuk, betul kak. Mimisan 的中文是流鼻血，流鼻血，流鼻血。Emang ya benar. 流鼻血，流Oh betul guys. 流鼻血 ，oke， 流鼻血，流鼻血
Yupis ya. Thanks. Pernah jatuh naik sepeda? Ih sumpah, aku sering banget tau. Aku dulu pas itu Reji nih, nih hao ke ayah. 谢谢，我知道了，kasih ya. Terus, iya aku tuh dulu pas SD juga duta jatuh guys. Duta jatuh. Kayak kalian kalau nih, sumpah kayak di dengkul aku itu banyak luka jatuhnya. Kenapa sih? Gitu. Tapi ya udah sih cuman jatuh gitu. Kayak kena rantai sepeda. Enggak. Siapa ya? Ya tapi aku dulu sering jatuh guys. It's real. Kayak aku tuh even luka jatuh aku sebelumnya belum sembuh, aku udah jatuh lagi. Itu aku tuh dulu. Terus aku tuh yang kayak nangis gitu loh. Terus aku dimarahin kayak lagian ngebut-ngebut naik sepeda. Terus kayak ya udah sih. Tapi kalau sekarang, tapi pas SMP aku udah mengurangi kejatuhan itu guys. Cuman kalau main basket aku juga puji Tuhan aku paling cuman pernah jatuhnya nggak ekstrim, paling cuman pas latihan gitu aja. Oh pernah, aku pasti pernah jatuh, aku jatuh sampai tiduran, terus kena emang di sini aku kayak udah hampir menghilang gitu guys. Terus ya udah paling luka kebaret di sininya, kayak kena kayak srep gitu, kayak tapi kayak cuman yang biasa gitu. Terus kayak paling di dengkul. Tapi nah makanya kenapa aku tuh setiap basket even cuman latihan yang weekly latihan gitu, pasti aku disuruh pakai deker karena gak mau banget kaki aku tuh lukanya bekas gitu loh. Ini udah mulai menjaga kayak body care gitu, asik. Kayak udah, terus ya udah sih gitu aja. Ini aku suka ini. Kalau ini sekarang di kaki aku adanya tuh luka aku pas SD kelas 5 aku jatuh. Aku pas main basket aku nggak pernah cedera, sumpah. Aku kayak selama main basket aku nggak pernah cedera. Aku nggak tahu kenapa, kayak puji Tuhan banget asli. Kayak paling yang jatuh kebaret gitu aja. Kayak aku nggak pernah, yang puji Tuhan aku nggak pernah keseleo, aku nggak pernah ankle. Aku puji Tuhan banget asli. Terus makasih Kak Wasabi buat diskobongnya. Tapi aku pernahnya, tapi ini cedera bukan sih? Aku pernahnya cedera pas ikut senam ritmik itu. Tapi itu cedera bukan sih? Pokoknya sekarang aku udah nggak bisa split. Kaki kiri aku
Nah, aku udah nggak bisa straddle split. Kalau side split masih bisa. Side split yang kaki kanan bisa, tapi kalau side split kaki kiri nggak bisa. Sama straddle split juga nggak bisa, karena kaki kiri aku itu dulu dalamnya nih, ini ceritanya nih, otot dan sendinya terus jadi gini. Jadi makanya kalau aku straddle split itu kaki kanannya bisa lurusnya bener, tapi kaki kirinya tuh nggak mau lurus, dia tuh pasti kayak lebih, ngerti nggak? Nih, ini nggak ada sesuatu ya. Bentar. I'm so smart guys. Nih, nih kalau straddle split tuh gini kan. Nih, kakinya harus ininya ke atas nih. Ininya ke atas gini. Nih. Ini kaki kanan aku bisa nih kakinya lurus ke atas, ininya ke atas gini nih. Maksudnya bagian contoh lututnya tuh ngadepnya ke atas gitu. Nih bisa nih. Ini yang kanan nih bisa nih, tapi yang kiri tuh dia tuh lebih kayak gini. Yang kiri tuh nggak mau gini, dia tuh pasti gini. Nah gitu, ngerti nggak? Karena dia tuh sendi dalam yang kiri sini nih, dia tuh udah kayak apa sih? Kalau kata orangnya tuh merungkel. Tapi merungkel tuh kayaknya gini gitu. Jadi harusnya gini, tapi dia jadi gini. Tapi aku juga nggak tahu. Terus katanya di stretch aja. Aku dari kelas berapa tuh? Kelas 3 apa kelas 4 sampai sekarang nggak ini. Pokoknya dalamnya. Terus kayak sejak itu tuh aku kayak ngerasa aku tuh nggak berguna ya. Hamstring, bentar. Iya kayaknya hamstring, betul. Iya deh. Bentar deh, mau coba. Aku lupa rasanya. Iya deh. Kayaknya iya deh. Kayaknya bukan otot belakang deh. Selain hamstring ada apa guys? Iya deh, hamstring kok. Karena kalau aku ini tuh kerasanya ini. Yang kiri doang tapi yang kanan enggak. Gak tahu, aku juga nggak pernah ngecekin ke dokter yang bener-bener ini. Kalau yang ini kayaknya bukan deh guys. Sampingnya hamstring gitu ada nggak? Tendon. Tunggu. Iya, apa tendon? Iya deh, kayaknya tendon deh guys. Gak tahu sih aku. Kayaknya tendon. Soalnya kalau aku nyoba straddle split itu tuh yang kerasa dari paha aku sampai lutut. Itu yang kiri yang ketariknya rasanya. Tapi kalau kaki yang kanan mah fleksibel aja. Makanya aku tuh struggle-nya kalau straddle split itu di kaki yang kiri. Gak tahu sih. Ini self diagnose gak sih? Kocak. Ya pokoknya itu salah satu downfall hidup aku juga sih. Iya deh, hamstring kalau nggak tendon tuh, nggak tahu aku.
Udah tahu sih. Tapi karena aku udah nggak ikut tuh ritmik gimnastik, jadi aku mungkin ngerasa kayak oh ya udah ini bukan downfall hidup aku lagi gitu. Kayak ya udah. Cuman ya jadinya aku nggak bisa flexing split straddle, aku bisanya side split kanan doang. Apa sih? Cartwheel masih bisa masih, tapi kalau kalian perhatiin kalau dulu aku cartwheel sebelum kejadian downfall ini tuh aku cartwheel tuh nih ceritanya muter nih, kakinya bisa lurus gini, jadi kayak jatuhnya gini terus gini. Tapi setelah kejadian itu aku tuh cartwheelnya jadi kakinya gini. Kalau dulu aku bisa kakinya gini yang kayak yang literally kayak seret gitu. Tapi setelah kejadian itu aku cartwheel jadi kakinya enggak terus gitu. Ya udah. Cartwheel satu tangan aku dulu bisa karena ada itu gerakan yang gini. Nih ceritanya. Aku udah nggak punya. Ya ada barang nggak sih? Ini masih jiwa-jiwa aku dikit. Karena dulu tuh ada gerakan yang bentar aku butuh satu barang lagi. Nih, jadi ini dia di sini nih, terus ini gini, gitu. Terus habis itu aku langsung cartwheel satu tangan gitu. Itu aku masih inget. Jadi gerakannya, ini gerakan koreo ritmik gimnastik nih. Nih, ini ceritanya gak ada ya guys. Terus gini, terus habis itu kalian langsung cartwheel gitu. Aku dulu bisa, tapi sekarang nggak bisa. Sekarang aku kayak aku sedikit trauma gitu kalau cartwheel aku masih berani, tapi kalau yang walkover sama backover aku sedikit trauma. Aku tuh dulu tuh kalau lomba tuh ada videonya guys, tapi videonya tuh kayak udah yang hilang-hilangan gitu loh, karena tuh udah tahun 2019 2016. Kayak ya udah deh. Ada, tapi tablet aku tuh nggak mau nyala, aku sedih. Ada tahu pas itu pakai pita juga gimana ya? Nih, jadi pitanya diginiin, pita. Kalian cari pita ritmik gimnastik. Jadi gini, terus kalian sambil ini gitu. Ekstrim sih, tapi kayak aku nggak nyangka dulu aku SD pernah ikut kayak gitu guys. Terus kayak ada lagi sumpah, apa ya, yang bolanya diginiin guys di kepala. Aduh, nggak ada bola lagi. Bentar, example. Oke, aku masih ingat tau guys. Nih, tapi bolanya nggak segede ini. Bolanya tuh kayak segini lah. Ya. Gini. Terus kalian cartwheel. Nah, aku tipsnya pas baru pertama belajar itu, aku tuh cepol rambutnya tuh dibikin yang kokoh, jadi jadi ininya tuh dia tuh bisa ngehold bolanya gitu loh, ngerti kan? Tapi setelah lama kelamaan, puji Tuhan aku ininya jadi ada feelingnya gitu loh, jadi kayak bisa oke, bolanya enggak gitu. Ngerti gak sih? Kalian cari deh ritmik gimnastik di YouTube, ada kok.
apa ya? Banyak deh dulu. Jadi aku tuh ngerasa aku tuh harus memanfaatkan cepolan rambut aku. Bentar aku cari. Nggak ada guys. Ada sih, tapi kan cari sendiri deh. Ya kan, mau baca top giver. Yang ke-13 ada Kak Muhammad. Makasih Kak Muhammad buat giftnya. Yang ke-12 ada Kak Alsa Gia. Makasih Kak Alsa Gia buat giftnya. Yang ke-11 ada Kak Nico Riz. Makasih Kak Nico buat giftnya. Yang ke-10 ada Kak Relance. Makasih Kak Relance buat giftnya. Yang ke-9 ada Kak Novaliando. Makasih Kak Novaliando buat giftnya. Yang ke-10 ke-8 ada Kak Milan. Makasih Kak Milan buat giftnya. Ke-7 ada Kak Damar Sabdo. Makasih Kak Damar Sabdo buat giftnya. Yang ke-6 ada Kak Diva. Makasih Kak Diva buat giftnya. Yang ke-5 ada Kak Wahyu. Makasih Kak Wahyu buat giftnya ya. Yang ke-4 ada Kak Rizik. Makasih Kak Rizik buat giftnya. Yang ketiga ada Kak Wasabi. Dan yang kedua ada Kak bentar Kak Mardin. Makasih Kak Mardin buat giftnya. Yang pertama ada Kak Dika Lakso. Makasih Kak Dika Lakso buat giftnya ya. Makasih baik juga buat teman-teman. Makasih ya guys. Dadah. Thanks. Bye bye. Thank you so much.